Kita masuk ke bagian yang kelima, yaitu trigonometri ya, dari buku kita. Dan selain dari buku kita, slide ini juga saya ambil juga dari beberapa dari Math is Fun. Jadi teman-teman silahkan masuk ke web ini ya, supaya belajarnya lebih menyenangkan. Ya, trigonometri merupakan cabang dari matematika ya, yang membahas mengenai pengukuran dari sisi dan sudut dari suatu segitiga serta relasi di antara mereka. Ya, nama sisi dalam suatu segitiga ya, biasanya kita mengenal dengan misalkan ini sudutnya yang di sini. Ya, maka ini namanya adjacent, kemudian ini opposite, kemudian ini hipotenusa. Ya, teorema Pythagoras ini teorema yang paling terkenal dalam segitiga ya. Jadi menunjukkan jumlahan dari kuadrat panjang sisi itu sama dengan kuadrat dari hipotenusanya ya. Nah, kuadrat plus kuadrat sama dengan c kuadrat ya. Dalam segitiga yang siku-siku tentunya. Ya, salah satu cara untuk membuktikan teorema Pythagoras bisa kita gunakan diagram sebuah persegi seperti ini ya, dengan sisi panjang adalah A tambah B. Jadi kalau kita melihat luasan dari persegi ini, cara yang pertama, bagian yang pertama adalah kalau kita menggunakan A plus B kali A plus B ya, kali A plus B yaitu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat ya. Kemudian cara yang kedua dengan cara yang sama yaitu 4 segitiga AB ini ya ditambah dengan persegi yang di dalamnya yaitu C kuadrat ya. Jadi cara yang kedua adalah 4AB, 4 kali setengah luasan segitiga ya, setengah AB ya ditambah dengan C kuadrat yaitu sama dengan 2AB ya, 4 kali setengah AB 2AB plus C kuadrat. Nah, dari 1 dan 2 kalau kita lihat di sini ada AB, ini ada AB, berarti kita peroleh ya A kuadrat plus B kuadrat ya, sama dengan C kuadrat ya. 2AB-nya kita gabung ya, sama dengan ini ya. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini salah satu pembuktian untuk trigonometri. Contoh soal misalkan ya, di sini ada 5, kemudian di sini ada 12, berapakah C? Nah, gitu ya. Jadi kita bisa langsung menghitung C kuadrat sama dengan 5 kuadrat plus 12 kuadrat ya. Dengan 25 ditambah dengan 144 yaitu sama dengan 169 ya. Jadi C sama dengan akar 169 yaitu sama dengan 13 ya. Cara menggunakan teorema Pythagoras. Ya, contoh yang kedua, hitunglah panjang sisi B. Ditanya B-nya di sini ya. Jika panjang sisi A itu 9, sisi C-nya 15 ya. Jadi kita bisa menggunakan Pythagoras langsung yaitu 15 kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ini 225 ya. Sama dengan 81 ditambah dengan B kuadrat. Atau ini B kuadrat sama dengan 225 dikurangi 81 yaitu 144. Berarti B sama dengan akar 144 atau sama dengan 12. Contoh yang ketiga, berapakah panjang diagonal? Ya, diagonal itu sisi miring ini ya. Kalau ininya 1, panjangnya ininya juga 1. Jadi kita punya adalah ini berarti C ya, karena siku-sikunya di sini. C kuadrat sama dengan 1 kuadrat plus 1 kuadrat yaitu sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Jadi C sama dengan akar 2. Nah, trigonometri merupakan rasio atau dari sisi-sisi yang ada dalam segitiga tadi ya. Misalkan konteksnya sinus theta itu adalah opositnya per hipotenusnya ya. B per C. Jadi kalau kita punya segitiga tadi ya dengan ini A, ini B, ini C ya. Jadi sudut tetanya ada di sini ya, yang A yang berdekatan dengan theta, ya, B yang berjauhan dengan theta, ya, C dengan sisi miring. Ini B per C ya, cos A per C, tangen B per A ya. Kemudian sekan itu seper cos ya, C per A, kemudian kosekan C per B ya. Kotangen sepertangen ya, A per B ya. Jadi kodenya seperti itu.
Jadi biasanya kita menggunakan A itu sebagai yang paling dekat dengan theta ya, atau adjacent-nya, kemudian B itu opposite-nya ya. C itu adalah hipotenusanya ya. Nah, kemudian dari gambar ini juga kita bisa melihat bahwa sin theta per cos theta ya, yaitu apa? B per C dibagi A per C itu B per A. Oh, ternyata sama dengan tangen theta. Ya, oh, berarti tangen itu adalah sin per cos. Kemudian demikian juga untuk bagian kotangen, berarti cos per sin ya, gitu ya. Kemudian sekan, seper cos dan sebagainya. Ini kan hubungan ya antara yang hubungan sin, cos dan tangen maupun seper cos, seper sin. Teorema Pythagoras ya bisa kita pakai untuk menunjukkan satu aturan di dalam jumlahan kuadrat dari sin dan cos ya. Jadi kalau ini ada theta, ini ada A, ada B, ada C, maka kita punya sin theta adalah B per C. Ya, kemudian cos theta adalah A per C. Jadi kalau kita kuadratkan, sin kuadrat theta itu adalah B kuadrat per C kuadrat. Kemudian cos kuadrat theta itu adalah A kuadrat per C kuadrat. Jadi kalau kita jumlahkan, ya, sin kuadrat plus cos kuadrat ya, itu sama dengan B kuadrat per C kuadrat ditambah dengan A kuadrat per C kuadrat, yaitu sama dengan B kuadrat plus A kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Yang atas itu dengan Pythagoras dan menghasilkan C kuadrat dibagi dengan C kuadrat, yaitu sama dengan 1. Ya, C kuadrat per C kuadrat. Jadi kita punya formula ini, sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Ya. Dari sini kita bisa masuk ke yang lain, yaitu apa? Kalau 1 pindah ke cosnya, sinnya pindah ke kanan, ya, cosnya pindah ke kiri dan sebagainya menghasilkan ini. Ya, atau menghasilkan formula yang ke berikutnya lagi. Kalau kita menggunakan tangen sebagai sin per cos, nanti akan menghasilkan yang sekan, seper cos kuadrat. Ya, ini formula-formula penting di dalam trigonometri. Diagram berikut menunjukkan jumlahan semua sudut dalam segitiga. Ya, jadi misalkan ada segitiga, kemudian ini ada sudutnya adalah A, B, dan C. Ya. Ketika kita buat satu garis lurus di dalam salah satu sisi, ya misalkan titik B, ya. Di sini berarti ada B, kemudian kita bisa menggunakan ini bahwa saling berseberangan A dengan A ini ya. Ini akan sama, ini dengan ini akan sama sudutnya, kemudian yang ini juga sama sudutnya ini. Jadi kalau kita jumlahkan, A ditambah B dan C itu akan menghasilkan satu garis lurus. Yaitu berapa besarnya totalnya 180 derajat. Sehingga jumlahan dari setiap segitiga, semua jumlahan sudutnya itu adalah menghasilkan 180 derajat. Ya. Ini A, ini B, ini C. Kalau dijumlahkan, ya, A plus B plus C itu sama dengan 180 derajat. Ini pembuktiannya seperti itu. Kita bisa menggunakan total sudut yang 180 derajat tersebut untuk membentuk sudut istimewa ya. Yaitu segitiga yang pertama adalah segitiga sama kaki ya. Jadi di sini panjangnya karena sama kaki ya, sama kaki panjangnya sama. Misalkan ini satu, berarti ini adalah akar 2. Ya, ini siku-siku di sini. Karena ini sama, maka sudut ini akan sama. 180 dikurangi 90 tinggal 90 dibagi 2 lagi yaitu 45 derajat, 45 derajat. Ya, nah ini sudut istimewa yang pertama 45 derajat. Jadi Anda bisa langsung menghitung sinnya. Ya, sin 45 berarti apa? Sama dengan seperakar 2. Ya, di seperakar 2. Nah, seperakar 2 ini biasanya disederhanakan dengan bentuk seperakar 2 kali akar 2 per akar 2. Ya, akar 2 kali akar 2 itu 2. Ya, jadi setengah kali akar 2. Nah, yang kedua adalah segitiga sama sisi. Ya, sama sisi. Jadi kalau kita hitung sama sisi berarti misalkan di sini sama sisi ya. Anggap aja ini adalah 2, ini 2, ini 2. Berarti 180 bagi 3 berarti ini 60 derajat. 60 derajat, 60 derajat. Nah, ya. Kemudian kalau ini Anda bagi 2 sama persis begitu, maka Anda akan mendapat segitiga yang pertama. Yaitu apa? Misalkan yang kanan ya. Jadi ini adalah 360 bagi 2 yaitu menjadi 30 derajat. Kemudian ini 60 bagi 2, 60 tetap 60 derajat ya. Nah, ini 2 dibagi 2 jadi tinggal 1, ini tinggal 2 ya.
Dan ini berarti Pitagoras akar 3. Nah, jadi ini sudut istimewa yang ketiga, yaitu 30 derajat dan 60 derajat. Ya. Jadi bentuknya seperti itu. Nih, ya 1, kemudian akar 3, dan 2. Jadi kalau Anda menghitung sin 60 derajat, ya berarti sin 60 derajat, misalkan di sini, ya ini akar 3 per 2, atau setengah akar 3. Misalkan sin 30 derajat, sin 30 derajat ini depannya, ya 1 per 2, setengah. Nah, misalkan seperti itu. Nah, penghitungan trigonometri dalam koordinat kartesian, ya, misalkan yang diberikan x, y, ya, titiknya px, y ini, ya, maka kita punya misalkan sudutnya di sini berarti alfa yang terbentuk, maka kita langsung punya sin alfa adalah ya y per r, ya, dengan r apa ini? R adalah panjang ya, Pitagoras ya, x kuadrat akar x kuadrat plus y kuadrat. Ya, kemudian cos alfa sama dengan x per r, ya, yang absisnya, ya, atau adjacent tadi, ya. Kemudian tangen alfa adalah y per x, ya, opposite per adjacent-nya, ya. Ya, dalam koordinasi kartesian, ya, sudut 0 derajat itu yang sumbu x, ya. Kemudian naik siku-sikunya 90 derajat, berikutnya lagi garis lurus 180 derajat, berikutnya lagi tambah 190 yaitu 270 dan kembali lagi ke 360 derajat. Nah, biasanya kita mengenal dengan kuadran, ya. Kuadran 1 di sini x-nya positif, y-nya positif, kuadran 2 di sini min x, ya, x-nya negatif, di sini kuadran 3 min x min y, ini x min y. Jadi kalau kita melihat tadi sin cos tangen, ya, maka di sini semua positif, ya, semuanya positif semua nih karena x dan y-nya positif, ya. Kalau r selalu positif, ya, r selalu positif, ya. Kemudian di sini min x, y, ya, kita punya ya, kita punya berarti apa? Yang positif adalah y-nya, ya, berarti kita punya adalah sin-nya yang positif. Dan di sini min x min y, ya, sin negatif, cos negatif, tangen min y per x per min x yaitu positif. Jadi tangen yang positif. Dan di sini, ya, y-nya yang negatif, ya, sin-nya negatif, x-nya yang positif. Berarti cos-nya yang positif. Nah, ya, ini konteks untuk kuadran. Ya, dalam bentuk lingkaran, ya, 30 derajat, ya, kemudian ini 45 derajat, ini 60 derajat, ya, ini 90 derajat. Jadi ini adalah 1,0, ya, kemudian di sini apa? Akar 3 per 2, setengah, ini adalah akar 2 per akar 2, akar 2 per 2, ya, akar 3 per 2, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini, 0, 1, kemudian akar 2, akar 3, akar 4, dan sebagainya. Ya, ini gambarannya. Jadi ini bentuk ini sepertinya nanti akan sering Anda pakai pada saat penggambaran polar, ya, kemudian untuk mengingat sudut-sudut istimewa dan sebagainya. Ya, dengan menggunakan circle tadi, unit circle, Anda bisa menghitung sinus 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan sebagainya, ya. Besarannya seperti ini, ya. Akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4, ya. Atau Anda kalau terjemahkan, ya, ini 0, ini adalah setengah, ini adalah 1, setengah akar 2, ya. Ini adalah setengah akar 3, ya. Ini adalah setengah akar 4 atau 1, ya. Itu gambarannya, ya. Anda bisa ini lanjutkan dengan 120 derajat, 135, 180, ya. Sinnya positif semua, ya. Sedangkan cosnya menjadi negatif, ya. Tangennya juga menjadi negatif, ya. Jadi itu gambarannya. Anda bisa lanjutkan sampai ke 360 derajat, ya. Kalau tabelnya kita lanjutkan selain sin, cos, tangen, kita ada dengan kotangen, kosekan, sekan, ini seperti ini, ya. Tapi kalau Anda lupa, Anda bisa gunakan segitiga tadi, ya. Segitiga istimewa yaitu 1, 1, akar 2 yang 45 derajat, ya. 45 derajat, kemudian yang apa tadi? 1, kemudian di sininya 2, di sininya akar 3, ini 30 derajat, ini 60 derajat. Ya, kalau Anda lupa bisa menggunakan ini. Ya.
Kalau kita bangun sebagai grafik, maka sin akan seperti ini ya. Sin 0, 0, kemudian lanjutkan lagi dengan tadi ada setengah, kemudian ada setengah akar 3, ya, dan sebagainya ya. Kemudian setengah akar 2 dan sebagainya tadi, ini hasilnya. Ya. Jadi dia dimulai dari 0. Ya, kemudian dia lanjut sampai 90 derajat, 1, turun, sampai 180 derajat, 0 lagi, turun lagi negatif, ya. Kuadran 3 sampai 270 min 1 ya. Kemudian naik lagi menjadi 0. Jadi ini gambaran sin ya. Kemudian kalau cos dia mulai dari 1 dulu. 1 ya, turun ke 0, kemudian turun lagi ke min 100. Min 1 yaitu untuk 180 derajat, kemudian 0 lagi, kemudian 1. Lanjutkan lagi ya nanti turun lagi dan sebagainya ya. Kalau tangen dari 0 menuju ke ininya menuju ke apa istilahnya asimtot ya, nggak pernah nyentuh nih karena nanti kalau 90 derajat tidak bisa dikerjakan ya per 0 ya, ini seperti ini. Lanjutkan lagi ya, oke ya. Dengan mengingat sudut dalam lingkaran tadi ya, yaitu dari 0 kemudian naik ke 90 ya, naik lagi ke 180 derajat, naik lagi ke 270, naik lagi ke 360 derajat, kemudian berikutnya lagi ternyata sama lagi, balik lagi. Jadi, nah ini sudut yang terus-menerus ini akan menghasilkan nilai-nilai sinus dan kosinus yang terus-menerus. Ini namanya disebut dengan periode ya. Jadi kalau kita punya Y sama dengan sin A, maka satu periodenya adalah ini sampai 360 derajat. Ya. Tapi kalau misalkan sin A-nya kita ubah menjadi sin 2A. Ya, misalkan ketika kita A-nya sama dengan 30 derajat, nah, berarti 2A-nya adalah sama dengan 60 derajat. Nah, jadi akan lebih istilahnya lebih double gitu ya. Jadi ini 60 derajat sudah di atas. Pada saat 30 seperti menghitung sin 60, jadi sudah di atas. Nah, nanti akan periodenya menjadi lebih separuhnya yaitu 180 derajat ya. Jadi kalau kita punya sin A, sin 2A, berarti periodenya itu adalah 360 derajat dibagi 2. Nah ini ya, karena ini ada 2. Nah ya. Jadi 180 derajat sudah satu gelombang ya. Nah, lanjutkan lagi, boleh. Nah, jadi kalau kita punya sin AX ya, sin AX misalkan ya, maka kita punya periodenya ya, T-nya adalah 360 derajat dibagi A. Ya. Jadi kalau 2A, misalkan kalau kita punya sin 4A. Sin 4A ya berarti apa? Periodenya berarti 360 derajat dibagi 4, yaitu 90 derajat. Sin setengah A. Sin setengah A berarti 360 derajat dibagi setengah, sama dengan 720 derajat. Jadi kalau baru sampai ke 360 itu baru separuh. Nah, kita lihat nih separuh. Ya, kalau mau lanjut satu gelombang penuh ya sampai ke 720. Nah, ya. Jadi itu gambarannya, ya. Ketika kita punya Y sama dengan sin AX, maka periodenya itu adalah 360 per A. Ya. Nah, untuk cos juga sama, ya. Cos juga sama. Ini cos, cuman cos itu mulai dari 1. Ini nilainya ya. Jadi ini cos 2A berarti 180 derajat sudah mendapatkan satu gelombang penuh. Nah, ya. Itu gelombang penuh. Kemudian kalau cos setengah A berarti 360 derajat baru setengah gelombang. Ya, nanti lanjutkan lagi sampai ke 270 misalkan ya. Kemudian ini sin 3A, berarti apa? 360 dibagi 3 ya, yaitu sama dengan 36 dibagi 3. 36 dibagi 3 itu 120 derajat. Nah, ya. 120 derajat. Wah, ini yang salah gambarnya ini. Ini bukan sin 3A ini, sin 2A ini. Nah, ya. Oh, betul. Ini ada sampai di sini ya 120-nya. Oh, betul. Sorry. Enggak. Kurang stol ya. Ini satu gelombang di sini 120 derajat. Ya, betul.
Nah, sin 3A seperti ini. Nah, bagaimana dengan 3 sin 2A? Nah, 3 sin 2A berarti apa? Tingginya yang semula 1 dikalikan dengan 3 kan, skala kan. Nah, berarti ini sama dengan sampai 3 tingginya. Ya, ini 2A ya berarti tetap 2A berarti 180 derajat periodenya. Cuman amplitudonya sampai dengan 3. Ya. Itu. Ya, Y sama dengan apa? Katakan A sin BX. Nah, misalkan begitu ya. Jadi ini sebagai amplitudo, ini sebagai pengubah periode, ya. Ini lagging and leading, ya, artinya sudut yang apa? Kecepatan dan terlambat, ya, terlambat dan memimpin, ya. Jadi ini misalkan Y sama dengan sin A, ini kan Y sama dengan sin A. Nah, kalau kita membentuk sin A min 60 derajat, nah, ya, berarti ini apa? Kalau kita menghitung sin 90 ya, derajat itu berarti apa? Kita sedang menghitung sin dalam konteks pada saat dia 90 derajat ya. Pada saat 90 derajat ini ya, itu sedang menghitung 90 derajat dikurangi 30 derajat. 6 kurangi 60 derajat yaitu sama dengan sin 30 derajat. Ya, pada saat alfanya 90 derajat kita sedang menghitung sin 30 derajat. Jadi ini 90 derajat kita sedang menghitung ini. Nah, ya. Berarti apa? Pada saat A-nya kalau Y sama dengan sin A min 60 berarti apa? Ya startnya itu ketika A-nya 60. Jadi ketika kita menghitung sin 0 itu ketika 60. Jadi ini startnya adalah 60 derajat. Ya, jadi nanti memimpin duluan. Jadi kalau Y sama dengan sin A min 60 derajat, jadi sinnya itu memimpin begitu. Ya. Ya, demikian ya. Sin A plus 30 derajat ya, berarti ini mundur ya. Terlambat 30 derajat. Mulai dari sini minus 30 derajat. Ya, jadi ini sin A plus minus ya. Sin A plus minus ya. Plus minus misalkan B ya. Jadi ini gambarannya teman-teman ya. Biasanya kebalik ya. Kalau A min 60 derajat berarti dia mulai dari 60 derajat. Kalau A plus 60 derajat mulai dari min 60 derajat ya. Itu. Ya, dalam bentuk kalau kita rangkum ya, A sin omega T plus minus A ya. Jadi kita punya omega ini pembentuk periode T ya. Ini pembentuk fase keterlambatan ya. Ya kita mengenal dengan T itu apa tadi? 360 derajat per omega tadi ya. 2pi itu 360 derajat ini periodenya ya. Kemudian kalau frekuensi itu biasa dengan seper periode ya karena banyaknya cycle dalam satu time atau periode ya. Ini omega per 2pi ya dibalik karena ya 2pi per omega menjadi omega per 2pi. Nih ya. Sedangkan kecepatan angular ya kecepatan sudut biasanya kita ada omeganya itu ya. Yaitu apa? Omega sama dengan 2pf ya. Kalau kita melihat di sini ya. Omega sama dengan 2pi kali f. Ini rangkumannya teman-teman, Y sama dengan A sin omega T ya. Y sama dengan misalkan 3 sin ya 2T plus 30 derajat misalkan ya. Kita punya, oh ini adalah amplitudonya ya. Kemudian ini adalah pembentuk apa namanya? Pembentuk periode atau kecepatan sudutnya ya. Angular velocity ya. Kemudian ini periodenya 2pi per omega, frekuensinya omega per 2pi kebalikannya ya. Kemudian alfa itu sudut yang lagging atau yang memimpin ya. Itu gambarannya teman-teman, rangkumannya. Ya, dalam suatu segitiga kalau ini titiknya titik A ya, biasanya namanya sudutnya sudut A. Ya, kemudian panjang sisinya panjang sisi A. Yang ini C derajat ya, ini sudutnya panjang sisinya C gitu ya. Ini B, berarti ini sudutnya B. Nah, ya. Panjang sininya di depannya B. Jadi ini B nih, panjang sini B. Ya. Oke, kalau ini misalkan tingginya kita kasih nama H, ini R, berarti ini tinggal apa? Ini tinggal B min R. Ya. Nah, dari segitiga ini kita punya sin A itu apa? Ini A-nya ya. Sin A itu apa? H per C.
Berarti hanya apa? H sama dengan C kali sin A. Kemudian cos A. Cos A itu apa? Yang sini. R per C. Berarti kita punya R sama dengan C cos A. Nah ya. Kemudian dengan Pitagoras. Ini ada segitiga ini. Berarti di sini apa? A kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah B min R kuadrat. Nah ya. Nah, ini Anda bisa jabarkan. R tadi apa? R bisa Anda ganti dengan C cos A. Nah, ini tinggal jabarkan saja. A kuadrat sama dengan ini, sama dengan tambah ini. Nah, ini akan memperoleh hasil seperti ini. Nah, A kuadrat sama dengan C kuadrat plus B kuadrat min 2BC cos A ini, ya. Ini seringkali disebut dengan aturan kosinus, ya. Formula ini, teorema, ya. Kita akan menghitung jumlahan sudut, ya, sin A plus B, ya, dengan menggunakan segitiga ini, ya. Kita misalkan dalam konteks ini adalah OP, itu kita ambil yang simpel yaitu 1 panjangnya. Ya, jadi nanti per satu begitu ya untuk simbolnya. Nah, kita akan menghitung sin A plus B. Ini alfa, ini beta. Jadi sin A plus B itu adalah apa? PB per 1, yaitu PB. Ya, ini dari sini yaitu PR ditambah dengan RB, ya. Jadi sin A plus beta itu adalah apa? PB yaitu apa? PR ditambah dengan RB. RB itu kalau dalam bentuk gambar ini adalah Q per A. Nah, berarti kita punya PR ditambah dengan RB yaitu AQ. Ya, QA. AQ. Nah, kita akan hitung pelan-pelan ya. PQ. PQ itu apa? Oh, PQ itu segitiga yang ini. Oh, berarti apa? Sin beta. Nah, ya. OQ. OQ itu apa? Cos beta. Nah, ya. Kemudian apa lagi? Dalam konteks ini adalah AQ per OQ. Ini AQ, ini OQ. Oh, berarti sin alfa. Nah, ya. Kemudian apa namanya? PR per PQ. Ini PR per PQ. Ya. Nah, PR per PQ ini apanya di sini ya? Ini sama dengan yang ini kalau kita tarik-tarik begitu. Ya. Jadi ini adalah cos alfa. Jadi kita punya sin alfa berarti AQ-nya adalah sin alfa kalikan OQ. OQ tadi cos beta. Jadi sin alfa cos beta. PR ya, PR itu adalah cos alfa kali PQ. PQ tadi sin beta, berarti cos alfa sin beta ya. Kalau kita punya, kita masukkan ya, AQ dan PR dan menghasilkan sin alfa cos beta plus kosin ya. Biasanya kita singkat dengan sin alfa plus beta adalah sin cos plus kosin. Dengan menggunakan gambar yang sama, ya, dengan cara pembuktian yang sama, Anda bisa memperoleh cos plus ya, cos alfa plus beta, yaitu cos min sin ya. Jadi kalau sin plus itu sin cos plus kosin, kalau cos plus itu cos min sin. Ya. Nah, Anda bisa menggunakan ya perbandingan dalam segitiga ini sin dan cos dan tangen ini untuk menghitung kasus-kasus seperti ini. Misalkan seorang surveyor mengukur sudut elevasi dari sebuah bangunan yang tegak lurus ya sebesar 19 derajat. Gitu ya, misalkan ya ini 19 derajat. Anda gambar dulu supaya kelihatan ini bangunannya PG ya, tingginya H ya. Kemudian dia berjalan mendekat sejauh 120 derajat. Jadi gambarnya sesuai dengan kasusnya ya. Kemudian apa? Kemudian dia ngukur lagi. Ngukur lagi hasilnya 47 derajat. Ya tentukan berapakah H. Nah, dari sini kan Anda bisa menghitung-hitung ya. Jadi misalkan di sini tangen 19 derajat, ya, itu berarti apa? Tangen. Oh, berarti H. Dibagi apa? Oh, X. Ini ya. Ini X. Ya, X-nya kita belum tahu berapa biasanya ya. Kemudian ini per 120 plus 120 meter. Ya, ini X ya. Berarti H berapa? Tan 19 derajat dari X plus 120. Nah, ini X-nya belum tahu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini baru persamaan 1. Persamaan 2 apa? Menggunakan 47 derajat. Tangen 47 derajat itu berarti berapa? H per X. Nah, ya. H per X nih. Ya, tangan 47 derajat menggunakan H per X. Jadi hanya berapa? Tangan 47 derajat kali X. Nah, ini dari persamaan 2 dan persamaan 1 kita gabungkan. Di sini ada H, di sini ada H. Ya. Berarti apa?
ini ya 0,304 X plus 120 ini sama dengan 1,0724 X ya. Ini tangan 47 derajat ini Anda pakai kalkulator, tangan 19 derajat pakai kalkulator, ketemu ya. Nanti akan ketemu X-nya berapa. Oh, X-nya sekian. Berarti kalau X-nya ketemu sekian, ya Anda bisa menghitung hanya. Itu misalkan menggunakan persamaan 2. Hanya sama dengan 10724X. Berarti ini kali X sama dengan 60 meter. Inilah tinggi bangunan dari yang dicari. Ya. Demikian juga misalkan ya, ini dalam konteks angle of depression dari misalkan dari sebuah kapal ya, diukur ya dari ketinggian misalkan 75 meter tingginya ya. Kemudian ketika mengukur 30 derajat dan menjauh lagi sebesar 20 derajat ya, dengan cara yang sama tadi ya. Tan 30 derajat adalah 75 per BC misalkan gitu ya. Kemudian apa namanya? Yang lain lagi, tan 20 derajat adalah 75 per BC plus D plus CD. Ya. Ini bisa Anda hitung kayak tadi persis sama. Anda akan menghasilkan kecepatan dari kapal adalah 4,57 km per jam. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati.